Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di siang yang sangat mulia ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, badan yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai manusia terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan dan kerja keras beliaulah agama Islam rahmatan lil alamin bisa tegak di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, melalui channel YouTube Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah, saya akan melanjutkan tentang tempat-tempat keluar huruf. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kelompok yang pertama atau kelompok al-jawf. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kelompok yang kedua, yaitu al-halq, yaitu tenggorokan. Jadi huruf hijaiyah yang keluar di tenggorokan ini semuanya ada 6. Nah, di tenggorokan itu sendiri dibagi menjadi 3 tempat. Ada yang disebut dengan pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Sekarang kita bahas satu persatu apa saja huruf yang keluar di pangkal tenggorokan dan apa saja huruf yang keluar di tengah tenggorokan dan huruf yang keluar di ujung tenggorokan. Kita awali dengan pangkal tenggorokan terlebih dahulu. Jadi di pangkal tenggorokan ini hurufnya ada 2, yaitu huruf hamzah dan huruf h. Jadi ketika kita menyebutkan huruf hamzah, pita suara kita kalau di dalam posisi hidup, maka pita suara kita akan terbuka. Dan ketika dalam posisi sukun atau mati, maka posisi pita suara kita itu tertutup. Misalkan kalau kita praktek huruf hamzah ketika kita memberikan harokat. Contohnya a, i, u. Nah, itu pita suara kita itu terbuka. Bagaimana kalau kita hamzah dalam posisi sukun? Maka hamzah di dalam posisi sukun pita suara itu tertutup. Contohnya ba, ka, ka. Jadi pita suara kita itu tertutup. Nah, itu makhraj huruf hamzah. Sedangkan huruf h ketika posisi hidup maupun sukun, maka pita suara kita itu selalu terbuka. Ya, contohnya ha, hi, hu. Nah, itu contoh ketika h dalam posisi hidup. Ha, hi, hu. Nah, bagaimana kalau dalam posisi sukun? Misalkan kalau kita melihat suratul Fatihah, ihdina, ihdina, ihdina. Jadi huruf H itu tetap mengalir, jangan sampai ditekan. Jadi H itu biar saja mengalir karena memang H itu termasuk salah satu huruf yang rokhwa. Itu kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua adalah tengah tenggorokan. Di tengah tenggorokan ini ada 2 huruf juga, yaitu
huruf ha dan huruf ain. Nah, posisinya kalau kita melihat di dalam tenggorokan kita ada yang disebut dengan katup epiglotis. Nah, itu ketika kita menyebutkan huruf ain atau huruf a, maka katup epiglotis kita itu ditekan atau dihentak, dihentak ke belakang. Jadi ruang gerak untuk menyebutkan huruf atau ruang gerak untuk keluar daripada huruf ain itu menjadi sempit. Nah, contohnya ketika dalam posisi hidup a, ain, eng. Dan sekali lagi a, ain, eng. Nah, kalau dalam posisi sukun sama. Nah, dalam posisi sukun dia tetap terbuka. Nah, jadi katup epiglotis tetap akan ditekan ke belakang seperti dalam posisi hidup. Jadi dia tidak tertutup rapat. Begitu pula dengan huruf H. Huruf H, tetapi kalau huruf H itu lebih luas dia, halus penyebutannya. Nah, tidak begitu ditekan kayak menyebutkan huruf tidak terlebih hentak seperti menyebutkan huruf ain gitu. Kalau huruf H itu lebih halus. Contohnya ha, hi, hu. Sekali lagi ha, hi, hu. Jadi kita harus memperhatikan makhrajnya karena nanti jangan sampai ketukar antara huruf H dengan huruf H. Sekali lagi, huruf H berada di pangkal tenggorokan atau di pita suara, sedangkan huruf H itu sendiri berada di tengah tenggorokan atau di katup epiglotisnya. Nah, sekarang kita lari ke kelompok yang ketiga, yaitu ujung tenggorokan. Di ujung tenggorokan ini ada dua huruf juga, yaitu huruf kho dan huruf ghain atau huruf gho. Itu makhrajnya berada di ujung tenggorokan atau di akar lidah, bertemu atau digesek dengan ujung tenggorokan yang paling luar. Nah, sekali lagi, akar lidah digesek dengan ujung tenggorokan yang paling luar. Contohnya, ketika dalam posisi sukun, maka huruf kho digesek, kho, khi, hu, kho, khi, hu. Nah, jangan sampai dibacanya ataupun berlebih-lebihan atau seperti orang yang ngorok, tidak boleh ya. Jadi harus santai saja, jangan sampai dibacanya kho, khi, hu, dengar ya. Tapi santai saja, kita nikmati, jangan sampai terlalu berlebih-lebihan dalam penyebutan huruf. Nah, begitu pula dengan huruf gho, makhrajnya sama, cuman ketika dia dalam posisi hidup, selalu tebal huruf gho ini maupun huruf kho. Nah, jadi penyebutannya sama, gho, ri, ru, gho, ri, ru, gho, ri, ru. Nah, jadi itulah makhraj huruf yang ada di tenggorokan. Ada tiga kelompok, yaitu pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Lalu jangan sampai terjadi kesalahan ketika menyebutkan huruf hamzah dengan huruf ain, karena ini sering ketukar. Misalkan di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang seharusnya dibaca seperti itu, tetapi kita sering membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu salah. Itu salah karena memang di situ bukan ain yang dibaca tapi hamzah. Apalagi yang ada yang baca ngain, itu memang harus dirubah atau harus dinasehati, karena memang itu kesalahan besar ketika kita menukar makhraj huruf. Nah, terus yang harus dipahami juga di sini adalah huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf h
H itu tipis. Nah, jadi ketika kita menyebutkan huruf yang 4 ini yang ada di tenggorokan ini, ketika kita membuka mulut kita itu jangan sampai terlalu lebar. Nah, beda dengan huruf yang kho sama go tadi, dia itu tergolong huruf yang dibaca tebal. Wabil khusus huruf yang ada di ujung tenggorokan ini tergolong dalam huruf yang dibaca tebal, kho sama go ini. Jadi cara mengucapkannya adalah dengan membuka mulut kita, jadi tidak lebar ya, cuma membuka mulut kita sampai kita membukanya itu sedang, tapi harus dibuka agak lebar. Contohnya kho, go, kho, go. Nah, lalu yang berikutnya ketika mengucapkan huruf. Ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah, jangan sampai dimonyongkan bibirnya, kecuali dalam posisi berharokat dhamma. Nah, kalau berharokat dhamma memang harus dimonyongkan bibirnya, karena ketika huruf dalam posisi berharokat dhamma, kalau tidak monyong maka dia tidak sempurna makhrijul hurufnya. Nah, di dalam huruf hijaiyah ada satu huruf yang apabila diucapkan itu bibir kita selalu monyong, yaitu huruf wa. Selain dari huruf H tidak ada huruf yang dibaca monyong selain huruf wa, kecuali dalam keadaan berharokat dhamma maka harus dimonyongkan bibirnya. Ya, demikian makhrijul huruf yang keluar di tenggorokan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semuanya. Jadi sekali saya ingatkan, jangan sampai terjadi kesalahan menukar antara huruf H dengan huruf H, huruf A dengan huruf A, jadi antara huruf Ain dengan huruf Hamzah. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat teman-teman, wabil khusus kepada adik-adik saya yang berada di Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya, dan dapat membantu kita untuk mengetahui tempat keluar huruf masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.